Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Konstitusi, para pemohon, kuasa pemohon, dan semua yang hadir di sini. Nama saya Arif Patramijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Jilid 2 atau disingkat TPDI Jilid 2. TPDI ini mendapat kuasa dari 3 orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan. Petrus Haryanto, mantan aktivis Sekjen PRD 96 yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi. Azwar Furgutyama, juru bicara Forum Kota. Dan yang ketiga, Fenry Tendri. Oleh karenanya, pada waktu itu TPDI dan saya sendiri bersedia untuk memberikan bantuan hukum secara pro bono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU. Yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah bahwa dalam persidangan DKPP itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang DKPP terbentuk. Kami mendaftarkan bulan November, dibuka persidangan 4 kali, baru diputus Februari 2024. Padahal kita tahu biasanya DKPP tidak lebih dari 2 minggu. Yang mulia, bahwa dalam pengaduan itu, DKPP telah memutus perkara pada tanggal 5 Februari 2024. Sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya, izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan TPDI Jilid 2. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Ethics determine choices and action and suggest difficult priorities. Tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan. Artinya tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit. Oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta-fakta persidangan yang pada intinya DKPP memutus KPU telah melanggar pasal 11 huruf A dan huruf C, pasal 15 huruf C, dan pasal 19 huruf A Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024. Betul forumnya pada waktu itu adalah memeriksa etika. Namun isi pasalnya saya bacakan pasal 11, KPU tidak melakukan tindakan yang secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Itu inti pelanggaran di pasal 11. KPU tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Itu adalah isi pasal 11 huruf A dan huruf C. DKPP juga memutus KPU melanggar pasal 15 huruf C yang menyatakan bahwa semestinya KPU dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu. Inilah yang dilanggar oleh KPU.
Lalu yang terakhir, pasal 19 huruf A yang menyatakan semestinya KPU menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya yang mulia, DKPP pada tanggal 3 November 2023 memutus mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Dalam perkara 135, 136, 137, 141 kepada saudara Hasyim Asyari selaku teradu 1 pada waktu itu. Yang ketiga, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota KPU. Terakhir yang mulia saya sampaikan, kalau saja KPU dalam persidangan itu ahli menyampaikan yang diajukan di bawah sumpah, kalau saja KPU tidak melanggar pasal-pasal yang disebut tadi, pasal 15 huruf C, pasal 19 huruf A, maka tentu saja saudara Gibran Rakabuming Raka tidak akan lolos dalam verifikasi dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden itu dalam pemilu tahun 2004. Pak Petra, itu sudah pendapat yang terakhir itu. Yang terakhir mohon dikesampingkan, saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tetap di situ, barangkali ada pertanyaan dari Baik yang mulia. Pihak. Dari kuasa hukum, silakan. Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saksi, tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya, pasal-pasal yang disebutkan itu secara norma. Yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi, seperti itu toh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma-norma yang disebutkan tadi, terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin mendapat gambaran, karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di KPP tersebut. Apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di KPP itu sendiri? Tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu, tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak, termasuk dari pihak Dirjen Perundang-undangan dari Kumham. Apa pandangan dan pendapat Dirjen? Jangan pendapat Pak, nggak bisa. Ini ahli, saksi soal. Pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu. Setahu saksi ya. Ya, yang saya silakan. Saya ulangi lagi yang mulia, apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh Dirjen Perundang-undangan Kumham pada waktu persidangan di DKPP itu menyangkut tentang PKPU yang pertama maupun PKPU yang kedua tentang proses pencalonan itu. Terima kasih. Dari termohon, ada satu pertanyaan saja. Silakan. Saya ingin tahu, saudara saksi, apakah di dalam proses di DKPP itu juga dibahas bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu juga berkaitan dengan azas dan prinsip, azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu? Terima kasih. Baik, dari termohon. Terima kasih majelis kepada saudara saksi. Berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan DKPP, pertanyaan adalah apakah dalam putusan DKPP tersebut KPU dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan Gibran atau tindakan KPU menetapkan Gibran dianggap tidak sah? Terima kasih. Baik, yang diketahui ya Pak Patra. Kemudian dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada saudara Hasyim Asyari, Ketua KPU,
apakah fakta yang terjadi kemudian KPU membatalkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau tidak? Itu sih. Cukup dari hakim. Cukup, silakan Pak Patra dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Menjawab pertanyaan kuasa pemohon, apa maksud dari dikabulkan sebagian? Yang Mulia, kami pada waktu permohonan di DKPP, permohonannya banyak. Antara lain, ya, minta dikoreksi produk dari KPU. Karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh DKPP pada saat di bawah Prof. Jimli. Kami juga minta KPU anggotanya ini karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen. Karena pada waktu DKPP dipimpin oleh Pak Muhammad itu juga dikabulkan. Nah, yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa KPU ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi dan beri peringatan keras terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan DKPP memanggil Bawaslu. DKPP memanggil juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Pada saat persidangan, jelas Bawaslu menyampaikan dalam proses verifikasi, Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sistem silonnya tidak dapat diakses. Begitu juga, waktu Dirjen DKPP dihadirkan, fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal 5 tadi, disampaikan oleh Dirjen, ya, pernah KPU mengirimkan surat untuk perubahan peraturan KPU 7 hari setelah tanggal 16 Oktober. Saya ulang, 7 hari. Lalu oleh Dirjen PP dikembalikan Yang Mulia. Nggak bisa begini KPU. Masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan? Harus konsultasi dulu kepada DPR. Maka dikembalikan nih sama Pak Hasim. Tolong dulu, ya, prosesnya konsultasi. Proses itu baru dijalankan setelah 7 hari, barulah ketemu tanggal 3 November, tanggal 3, ya, itu diterbitkan peraturan KPU nomor 23. Ya. Majelis mohon klarifikasi di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu Majelis. Tadi ada disebutkan oleh saksi peraturannya, ya, dimintaan KPU untuk diubah. Tahu tidak peraturan mana yang minta diubah? Ya, jadi Yang Mulia, pada waktu KPU ini menerima berkas, Bawaslu menyatakan dalam persidangan mereka menggunakan pedoman pengawasannya dengan menggunakan peraturan nomor 19. Itu yang dia gunakan. Begitu juga KPU. Jadi pada waktu itu, berdasarkan peraturan nomor 19 tahun 2023, syarat capres dan syarat cawapres itu harus paling rendah 40 tahun belum diganti. Ya, itu tidak ditanyakan tadi. Ya, itu tadi yang ditanyakan. Makanya KPU ya bilang bahwa tolong ini saya mau ubah Yang Mulia. Kepada Dirjen PP. Oleh Dirjen PP dikembaliin. Nggak bisa, harus konsultasi Ke DPR, sudah DPR jangan dulu. diulang-ulang itu, ya. Iya, gitu. Oke, yang pertanyaan Pak Yani satu lagi. Yang kedua, ini terkait dengan asas, ya. Kalau dalam putusan kita baca, yang dilanggar oleh KPU ini tentu saja asas profesional dan asas menjamin ketidakpastian Pak Bambang. Jadi KPU ini waktu bekerja tidak menjamin kepastian hukum, itu maksud asasnya. Ya, silakan kuasa pemohon mengecek peraturan.
Ya, yang dari Pak Bambang, yang ada Nah, tidak sekarang, pembahasan etik itu. Ya, KPU apakah ya menyatakan tidak sah ya di KPP ya. Seperti saya sampaikan, di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian. Jadi DKPP tegas menyatakan bahwa Pak Hasyim Asyari dan anggotanya semua itu telah melanggar 3 pasal. Karena melanggar 3 pasal itu diberi teguran keras terakhir. Di luar itu nggak ada putusan DKPP. Makanya diajukan ke PT UN atau di sini mungkin. Yang ketiga, fakta apakah KPU membatalkan ya? Di dalam putusan DKPP tidak ada amar putusan yang lain-lain. Hanya itu. Ya sudah, itu terus diulang-ulang. Ya. Cukup. Cukup? Baik. Yang mulia. Majelis Terima kasih. termohon, Apa, Pak? karena ini fakta dan kami juga ada dalam peristiwa itu, penting kami klarifikasi satu hal. Tidak usah, nanti Bapak punya instrumen untuk mengkanter itu. Baik, makasih. Terima kasih Pak Putra. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf, kalau ada kebenaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.